Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami bersama saya Fatimah dan saya Nada. Jadi kali ini kita bakal ngebahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang AI. Nah, kita nggak sendirian nih, kita udah ditemani sama narasumber kita, yaitu Bapak Bangun Wijayanto. Beliau adalah dosen informatika di Universitas Jenderal Sudirman. Halo Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Oh ya, halo juga Mbak Fatimah sama Mbak Nada ya. Ini hari ini kita mau bahas apa nih? Kira-kira yang seru ya buat anak-anak SMP ya, SMP, SMA di zaman ini ya. Kira-kira apa ya yang seru kira-kira ya? Tentang AI. Oh, tentang AI. Oke. Kira-kira apa sih yang menjadi pertanyaan ya buat anak-anak SMP ya mungkin ya di SMP saat ini mengenai AI itu apa sih kira-kira? Ya, jadi pengen nanya, AI itu dengan berkembangnya AI saat ini, apakah AI itu membantu Bapak dalam melakukan pekerjaan Bapak sehari-hari? Oh ya, jadi AI itu kan munculnya di tahun-tahun ini ya, boomingnya ya. Sebenarnya kalau kemunculannya itu sudah dari tahun 1970-an ya. Itu AI udah ada ya teori-teorinya, cuman memang boomingnya itu di tahun 2023 sampai 2024 itu sangat booming sekali ya. Saat ini kan banyak ya aplikasi yang mungkin Mbak Fatimah sama Mbak Nada sering pakai ya, mungkin bikin gambar ya, gambar, kemudian apa lagi ya, ngerjain tugas ya nggak, seringnya pakai AI ya. Nah ini kan boomingnya di tahun 2023 2024an lah ya, sampai sekarang ini masih agak rame ya. Tapi secara keilmuan sebenarnya AI ini atau artificial intelligence itu sudah berkembang sejak lama ya, tahun 80 70 itu udah mulai berkembang. Nah, di fase-fase yang sedang booming ini pekerjaan-pekerjaan kita itu seringkali terbantu ya, khususnya kalau saya di bidang programming itu biasanya banyak pekerjaan saya yang sangat terbantu sekali oleh AI gitu. Nah, mungkin kalau sisi siswa mungkin juga banyak ya yang dikerjakan ya pakai aplikasi misalnya Canva juga udah ada AI-nya ya nggak, ya banyak hal yang sudah bisa dilakukan sekarang dengan bantuan AI. Iya, kita gitu. juga sering pakai ChatGPT. Iya. Berarti AI itu emang bagus ya, banyak manfaatnya, tapi kita harus tetap bijak ya. Iya benar. Ya, jadi AI itu sebenarnya adalah tools ya. Tools, tahu nggak tools itu bahasa Indonesianya itu perkakas atau alat bantu ya, alat bantu. Jadi sebaiknya penggunaan AI itu perlu kesadaran dari penggunanya ya. Jadi bukan tiap-tiap ada tugas itu AI ya, dikit-dikit AI. Nah nanti kalau seperti itu nanti akan ada ketergantungan terhadap AI. Nah nanti kalau misalnya listrik mati, tugasnya nggak selesai. Begitu listrik mati, yang tadinya pinter jadi bodoh, kan jadi nggak bagus ya. Jadi harus ada kebijakan tersendiri dalam menggunakan AI gitu, seperti itu. Nah, terus di samping itu kan pasti AI juga punya banyak peluang kan. Nah, apalagi buat masyarakat saat ini. Terus menurut Bapak peluang bagi masyarakat saat ini dari ditawarkannya AI itu apa? Jadi AI itu sekarang membantu banyak pekerjaan ya, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif ya. Jadi ke depan itu pekerjaan yang repetitif itu bahasa Indonesianya apa ya? Berulang-ulang, itu sesuatu yang bisa dikerjakan berulang-ulang. Itu biasanya nanti bisa digantikan oleh AI. Contohnya dulu misalnya ya, orang menerima panggilan telepon, menjawab pertanyaan, itu sesuatu yang repetitif. Nah, jadi karena dia repetitif, berulang-ulang, itu bisa digantikan oleh mesin. Nah, mesin saat ini yang bisa menggantikan adalah AI tadi. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan sifatnya repetitif atau berulang-ulang itu nanti bisa digantikan oleh AI. Ini adalah sebuah peluang tapi juga sebuah tantangan ya. Artinya nanti profesi-profesi yang sifatnya repetitif itu bisa digantikan oleh AI. Nah, dulu pun sudah ya, misalnya waktu bikin mobil itu ngelas-ngelasnya, masang bautnya, itu kalau pernah lihat ya di YouTube ya, orang bikin mobil di pabrik. Nah, itu kan pekerjaan repetitif ya, artinya dia masang mur, ngelas. Nah, itu sekarang udah digantikan robot yang punya artificial intelligence. Jadi dia bisa ngecat mobil pun dia bisa nggak usah melibatkan manusia, dia udah tahu berapa takarannya. Nah, ini pekerjaan yang repetitif ini nanti suatu saat bisa digantikan oleh AI. Nah, di sisi kita, kalau kita sebagai pengguna ya nanti rasanya mudah karena pekerjaan yang sifatnya repetitif bisa dibantu oleh
AI. Tapi tantangannya yaitu berarti nanti pangsa pasar di yang repetitif itu akan bisa digantikan oleh AI. Seperti itu ya kira-kira. Ada lagi yang lainnya mungkin? Ada sih Pak. Ini menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam pengembangan dan penerapan AI saat ini? Ya, tantangan terbesarnya mungkin kalau di Indonesia ya belum banyak ya pengembangan AI ya. Di Indonesia itu masih sifatnya pengguna dan memang hampir semua di Indonesia itu ya pengguna dari sebuah teknologi AI. Nah, ini tantangan juga bagi siswa-siswa ya, kalau ingin mengembangkan AI berarti nanti harus mempelajari hal-hal basicnya dulu ya, hal-hal basicnya dulu dari pemrograman, informatika gitu ya. Jadi nggak cuman jadi pengguna, tapi bisa mencoba menjadi orang yang ya minimal memodifikasi AI yang sudah ada, dibuat sesuatu. Nah itu mungkin kedepannya akan lebih bagus ya. Nah, jadi pertama harus menguasai hal-hal yang dasar dulu ya. Ilmu-ilmu dasar itu perlu dikuasai dulu supaya di dalam pengembangan nanti akan mudah. Seperti itu. Oke. Ini terakhir nih mau nanya, kalau harapan buat Bapak, harapan buat generasi muda dari Bapak dengan adanya perkembangan AI yang sangat pesat di zaman sekarang tuh apa harapannya? Ya harapan saya sih tidak hanya menggunakan ya, kalau menggunakan itu ya tadi ya ngerjain PR tiba-tiba jadi kayak gitu ya. Tapi harusnya mempelajari basicnya ya, ilmu basicnya. Misalnya nih lagi belajar matematika, ya harus tahu dulu basicnya matematika seperti apa. Kemudian nanti ketika dia melakukan perhitungan itu caranya seperti apa. Nah dengan mengetahui basic dari sebuah ilmu, nanti kita bisa melakukan proses verifikasi terhadap jawaban dari AI-nya. Nah tentu kan nggak semua jawaban AI itu betul ya, bisa juga kadang-kadang ada halusinasi dari AI. Nah halusinasi itu yang harusnya kita cek apakah betul nggak jawaban AI. Nah bagaimana kita bisa tahu jawabannya betul atau tidak kalau kita tidak tahu ilmu basicnya. Jadi kesalahan utamanya adalah menghilangkan ilmu basicnya sementara menggantungkan semuanya kepada AI. Jadi nanti kalau ini siswa SMP ya matematika dasar, kemudian mungkin sekarang ya ada IPA apa sih, biologi gitu ya, yang dasar-dasar itu perlu diketahui. Jadi nggak cuma nanya ke AI, nanti kalau AI-nya jawab salah ikut jawaban salah. Jadi harus tahu basic dari sebuah pelajaran yang akan kita tanyakan. Nah itu nanti juga akan membantu ketika kita melakukan proses yang namanya prompting ya. Prompting itu memberikan perintah ke AI. Nah memberikan perintah ke AI itu nggak sembarangan ya, tapi kita harus tahu dulu tujuan dan konsekuensinya. Jadi diantaranya tujuannya apa, kemudian konsekuensinya apa. Nah kalau kita tahu tujuan dan konsekuensinya, nanti promptingnya akan terarah dan AI-nya akan menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi AI itu jangan dianggap sebagai saingan, itu enggak ya, musuh juga enggak, tapi dia adalah teman kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah karena dia teman, kita nggak bisa menggantungkan semuanya ke teman kan, tapi kita harus menggantungkan teman itu ya sebagai partner aja, diskusi ini sih cara gimana menyelesaikannya. Nah kan kita nggak semuanya percaya kan sama dia, tapi kita minimal tahu yang dia kerjakan betul gitu ya. Jadi itu harapannya ya ke depan ya, ilmu-ilmu basicnya tetap dipelajari, AI-nya tetap digunakan, tetapi mempunyai kemampuan untuk memverifikasi hasil jawaban dari AI tadi. Ya mungkin itu ya. Oke, jadi intinya kita sebagai generasi muda itu saat ini sangat memiliki peran penting dalam perkembangan AI. Ya, kita tuh bukan cuma pengguna guys, kita juga harus kritis, kreatif, dan pastinya harus bertanggung jawab juga. Iya betul. Jadi nantinya kalau pakai AI jangan cuman pakai saja ya, tapi harus tadi ya, karena ini masih SMP ya, SMA ya, junior high school gitu ya. Jadi harusnya ilmu basicnya yang dipelajari. Jadi jangan menggantungkan ke AI. Nanti pinternya cuman ketika listriknya nyala, ketika wifi-nya hidup. Kalau listriknya mati, wifi-nya hidup, tiba-tiba jadi bodoh kan, nggak
nggak bagus ya. Ya, nggak Harusnya keren ilmunya tetap ada. Nah, supaya itu berarti ilmu basicnya harus dikuasai. Nah, dulu mungkin kan ada cerita ya kalau di zaman apa itu namanya peradaban Islam ya. Dulu itu ada pustaka apa namanya ya? Perpustakaan besar ya. Namanya itu perpustakaan apa ya? Saya lupa ya. Di Baghdad itu ya. Itu kan di Darul Hikmah. iya, Darul Hikmah itu ya. Darul Hikmah kan diserang sama Hulagukan itu kan. Sampai bukunya itu dibakar sama dibuang ke sungai. Ya enggak? Ada ceritanya kan ya? Sampai sungainya menjadi berwarna hitam saking banyaknya buku yang ditenggelamkan, ilmunya hilang itu ya. Ilmunya hilang. Jadi berapa periode itu bisa hilang, peradaban periode itu hilang ketika bukunya itu hilang semua. Kenapa? Karena ilmunya itu ditulis di buku semua. Nah, karena ilmu ditulis di buku, bukunya dibakar, bukunya ditenggelamkan, ya udah hilang semua itu. Itu juga pernah terjadi di kerajaan Romawi. Nah, ke depan kalau AI-nya modelnya penggunaannya seperti sekarang ya, jadi apa-apa menggantungkan ke AI, nanti suatu saat manusia bisa kehilangan peradabannya. Ya enggak? Misalnya nih semuanya nggak ada yang belajar matematika dasar, semua nggak ada yang tahu biologi dasar, semuanya ditanyain ke AI. Ya memang AI-nya pinter, tapi nanti ketika misalnya perang nuklir atau mungkin ada listrik mati di seluruh dunia, ya semua orang jadi nggak bisa tahu pengetahuan itu lagi karena sudah hilang semua. Seperti tadi ya, tinta-tinta yang hilang di sungai itu. Jadi harus makanya kalau di Islam kan ada kayak ilmu hadis ya, diwariskan dari orang ke orang melalui apa, proses perekaman di dalam hafalan, ya enggak. Nah itu adalah salah satu cara menghindari dari hilangnya sebuah keilmuan. Nah AI juga bisa seperti itu ya, suatu saat nanti bisa seperti itu ya, karena misalnya nih Mbak Nada Mbak Fatima seringnya apa nanya AI, ya enggak, apa nanya AI, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada AI. Ya apa tidak? Iya. Ya mungkin sekarang juga sama ya, ngerjain tugas pakai AI. Coba kalau AI-nya mati, kan jadi bodoh. Ya masa kayak gitu, ya enggak? Iya. Atau besok misalnya tiba-tiba listriknya mati semuanya. Yang tadinya bisa masak, karena masaknya nanya AI bumbunya, tiba-tiba jadi kehilangan kemampuan memasak. Karena nggak bisa nanya lagi bumbu ke AI. Nah itu yang tidak kita inginkan. Jadi harusnya AI-nya jalan, nah anak-anak juga tetap jalan belajarnya. Nanti kalau kesulitan ya kita gunakan teman kita si AI tadi. Tapi kalau kita pakai teman kita itu, kita juga harus punya kemampuan apa? Memverifikasi, mengecek bener nggak ya yang dia jawab. Kalau kita sekarang masih sifatnya cuman ngikut aja, ya berarti kita belum jadiin AI sebagai teman, tapi AI sebagai alat utama. Nanti seperti itu ya, suatu saat terjadi musibah atau mungkin ada perang dunia atau apa ya, nanti keilmuan bisa hilang semua, ya enggak, semua orang nggak bisa lagi ngapa-ngapain, ya enggak, benerin motor nanya AI, benerin mobil nanya AI, mau masak nanya AI. Nah pas listriknya mati, semua orang udah nggak punya keilmuan lagi. Nah, makanya harus bijak pakai AI. AI-nya pinter, kita juga harus Pintar. tetap bisa memverifikasi. Tahu ya memverifikasi ya, minimal kita tahu AI-nya ngomong ini, oh iya bener. AI-nya ngomong itu, oh salah. Nah, kalau kita tahu bener atau salah, berarti kita paham apa yang dijawab oleh AI itu. Nah, mungkin itu ya, itu untuk anak-anak SMP ke bawah ya. Jadi tetap dipelajari basic-basicnya. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan insight-insight yang menarik banget hari ini. Semoga obrolan kita tuh bisa menambah wawasan kita ya dan teman-teman semua. Oke, makasih ya Mbak Nada dan Mbak Fatima. Sukses untuk sekolahnya ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan di podcast apa ini namanya podcastnya ini? Nggak ada namanya podcastnya? Belum ada namanya. Ya, nanti kita ketemu kapan-kapan lagi. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.